Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12. Dalam Matius pasal 12, mulai ayat yang pertama. Matius pasal 12. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada pagi hari ini, saudara, firman Tuhan ditekankan di dalam ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Mengapa Tuhan tekankan dalam hal ini untuk menegur kepada orang Farisi dan orang ahli Taurat? Karena orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara, adalah orang-orang yang mengerti akan firman, membaca firman, apal akan firman. Jadi berarti orang Farisi dan ahli Taurat ini orang beribadah. Dan bahkan kalau boleh dikatakan, di dalam peraturan-peraturan ibadah, mereka ini lebih taat dan setia daripada saudara dan saya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Jikalau ibadahmu, keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Di situ dijelaskan. Maka dari itu orang-orang ini lalu bingung. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5 ayat 20. "Maka aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Di sini dikatakan, jikalau hidup apa? Keagamaanmu. Loh. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat bahwa di dalam dunia ini, bahwa orang ikut kepada Allah itu bukan mengabdi, tetapi sekedar peraturan-peraturan agama yang dipentingkan lebih daripada mengabdi kepada Allah. Maka Yesus berkata, jikalau hidup keagamaanmu. Kenapa ditekankan oleh Yesus bahwa hidup keagamaanmu? Karena agama-agama yang lain itu sama dengan agama Yahudi, yaitu peraturan-peraturan yang lebih ditekankan. Jadi kalau engkau tidak benar-benar melebihi daripada cara hidup keagamaan orang Yahudi, orang ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Artinya kalau engkau tidak menggenapkan
semua syarat-syarat Taurat, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Maka dari itu kita harus benar-benar menghayati pengajaran dan pelajaran Yesus. Sebab saudara dan saya tidak ada yang sanggup menggenapkan hukum Taurat. Maka Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengenapkan hukum Taurat kecuali dia sendiri, Yesus. Maka dari itu dia berkata, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, Yesus. Melalui jalan kebenaran dan hidup itu. Karena apa? Karena hidup orang-orang beragama banyakan hanya peraturan-peraturan yang dilakukan. Nah, sekarang saya tanya, sifat daripada orang Farisi dan ahli Taurat ini melekat kepada orang Kristen zaman sekarang enggak? Saudara lihat di dalam hidup kekristenan, lebih banyak yang diutamakan peraturan atau hidup kekristenan? Hah? Peraturan toh? Apa bedanya sama orang Farisi dan ahli Taurat? Sama. Maka dari itu saudara harus menyelidiki. Karena kerap kali kita ini tidak nyadari. Apalagi majelis-majelis itu, pendeta tidak sadar. Kenapa? Karena kalau peraturannya dilanggar, marahnya lebih luar biasa daripada kalau orang itu tidak ngabdi Yesus. Orang itu bayar perpuluhan, orang itu pergi ke gereja, orang itu setia, itu lebih disenangi daripada dia tidak baca Alkitab. Nah, ayo jujur. Orang itu di rumah hidupnya baca Alkitab pada, orang itu berdoa pada, tidak diurusi. Yang diurusi apa? Pergi ke gereja, bayar perpuluhan, dan mengikuti peraturan-peraturan. Selesai, betul tidak? Tapi coba kalau ada orang yang setia melanggar sedikit, langsung dituding, wah yuk kamu ini tidak setia. Kenapa? Karena sifat orang Farisi dan ahli Taurat ini masih melekat sampai sekarang. Mengapa hal itu melekat? Sebab kita tidak bisa menyalahkan majelis dan pendeta. Kenapa? Karena manusia ini aneh, punya sifat kalau tidak dikasih aturan malah uraan, tidak karu-karuan. Jadi peraturan-peraturan itu diperlukan, tetapi kenyataan orang ini lebih menekankan peraturan dan hukumannya daripada menyadarkan. Contohnya, pemerintah ini punya aturan. Kira-kira kalau aturan itu tidak ada hukumannya, orang suka ngelanggar atau patuh dengan sendirinya? Suka ngelanggar. Suruh pakai helm, tidak mau pakai helm. Tidak ada. Kadang-kadang helmnya cuma dicentel kiwe, dicentel ke dah kepala, dicentel ke. Jadi make itu tidak gini, malah dangak gini, dicentel ke, ya dah. Pokoknya kan di mau pegang polisi bilang, "Loh Pak, pakai helm." Loh, kan syaratnya pakai, asal cementel. Lah, kenapa saudara? Coba buktiin. Berapa banyak justru anak-anaknya orang Kristen, tokoh-tokoh gereja, majelis-majelis, anaknya tidak karu-karuan. Betul tidak? Ini bukti. Betul tidak? Kenapa? Karena apa? Karena hidup kekristenannya hanya peraturan-peraturan. Tetapi firman Allah tidak diterapkan di dalam hidup mereka, sehingga anak-anaknya ini dari kecil tidak hidup dengan Tuhan. Ngerti tidak? Coba perhatiin, di negara-negara Eropa selalu ditekankan apa? Pendidikan anak yang penting. Sebabnya apa? Otomatis kalau anaknya ini sudah taat terhadap peraturan, hukum-hukum itu tidak perlu diawasi. Coba saudara ke Eropa, saya ke Australia, apa terjadi? Orang melanggar parkir, polisinya tidak cari sopirnya, tidak.
Di sini saudara melanggar, ditungguin sama polisi ini. Betul enggak? Sopirnya ditungguin toh. Rebusnya dicabut, nomornya ditahan, semua ditungguin toh. Kenapa? Sebab kalau enggak ditungguin, hilang. Tapi di sana enggak. Waktu adik saya melanggar, dia enggak tahu kalau melanggar. Enggak ada polisi. Malah polisi ini perempuan, enggak tanya, enggak ngomong. Apa polisi ini? Nulis, rek, tulis krek, tempelkan di kacanya mobil. Udah, polisinya ya enggak tanya. Saya sama adik saya, suaminya adik saya bilang, loh Jen, ada apa motormu ditempelin? Wah, salah ini aku. Loh, kenapa kamu kok jadi kaget gitu? Wah, bayar aku ini. Kenapa? Dilihat tanggal segini, bayar di kantor polisi. Ini kok model gini ini kalau tidak dibayar bagaimana ya? Wah, tidak bisa, Kak. Kenapa? Langsung nomor rebus, langsung rebus dicabut semua, dimatikan, dan semua tidak jalan. Pantesan ya. Lah orang sini, wah, tidak ada yang berani. Taat semuanya, mesti bayar. Telat, besok sudah kosong. Dia bilang dipegang semua, mobilnya diderek. Wah, lah kok keras gitu. Semua harus sadar sendiri. Saya di Eropa, saya bilang, lah, apa itu sudah jalan kenceng, ada lampu merah. Kalau tidak ada polisi kok. Dia bilang, siapa bilang lah? Kenapa? Ada foto nih. Demikian kelanggar, dipotret, langsung tagih ke rumah. Semua itu sudah punya kesadaran karena apa? Karena dari kecil sudah dididik. Nah, kekristenan kita itu Allah itu mengendaki begitu, saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau bersaksi selalu berkata apa? Puji Tuhan, wah kita ditolong. Lalu menyatakan kemuliaan Allah. Tapi saudara itu kerap kali lupa, anak-anakmu tidak mau didik. Kenapa? Engkau ini sudah kenal Yesus, baru percaya Yesus sudah telat, kok tidak sayang sama anaknya? Nanti kalau anaknya sudah gede, tidak bisa dia kasih tahu, baru kamu bilang, anakku kok jadi gini ya? Kenapa? Karena saudara tidak menjadi pelaku firman, tetapi hanya peraturan-peraturan yang engkau lebih tekankan dan perhatikan. Dan salah satu sifat daripada orang Farisi dan ahli Taurat ini apa? Yaitu suka menilai orang lain, tapi tidak suka menilai dirinya sendiri. Nah ini terus terang, David tadi kan sudah ngaku loh, iri. Lah kalau iri itu nilai orang lain enggak? Saudara tahu, kita kerap kali tidak sadar bahwa sifat dan perangainya orang Farisi selalu melihat orang lain. Loh, lawang dia ini ikut Yesus perlunya apa? Ini di sini dikatakan Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepada Yesus, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Loh, jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini ternyata jadi apa? Hansip toh. Perlunya apa? Lihat saja, lihat apa? Kesalahannya orang. Lah saudara ini punya sifat itu masih enggak? Banyak enggak? Ternyata sifat ini sifatnya orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau ngomong bilang, aku sih enggak punya ya, aku baik kok. Siapa bilang? Sifatnya orang Farisi ini hansip. Ibu-ibu kalau di rumah lihat pembantumu, kamu banyak memuji atau banyak menilai? Kamu lebih banyak jadi hansip atau jadi penolong? Kamu kalau jadi bapak-bapak ini lihat istrimu ini, kerap kali kesalahan istrimu atau kekurangan istrimu, engkau mau menolong, mau lihat, waduh istriku ini kasihan capek, aku yang nolong. Atau jangan banyak jadi hansip. Pulang-pulang, kenapa ini tidak beres? Kenapa ini belum dilakukan? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kita kerap kali jadi hansip atau jadi
Hah? Jadi hansip toh? Nah, kalau jadi hansip itu sifatnya siapa? Nanti jangan bilang hansipnya orang sifatnya orang Parisi loh. Nanti hansipnya marah loh. Jadi maksud saya itu contoh supaya saudara ini tiap hari kalau ketemu hansip, oh, aku ini Parisi nih. Ingat belajar. Kenapa saya itu selalu berdoa begini, Tuhan berikan aku contoh-contoh yang sehari-hari. Sebabnya apa? Supaya kalau ketemu itu langsung ingat hansip Parisi aku ini. Wah, pulang-pulang, waduh, Bi, kenapa? Nasi belum matang. Loh, lah ya tanya dulu dong. Tadi kena apa? Loh, Bi, kok belum matang? Ada apa? Tak bantu kok belum selesai? Ada apa? Tapi kerap kali kita belum sudah punya matanya hansip. Ini kurang. Yang menyebabkan keluarga kita tidak ada damai dan sejahtera. Sebab setiap perbuatan semuanya salah. Maka dari itu kita harus belajar, saudara. Yesus berkata apa? Kenapa kamu lihat selumbar di mata orang lain, tapi gajah di matamu sendiri tidak kelihatan? Yesus berkata gitu apa kebetulan? Tidak. Kenapa? Memang gajah itu gede, lebih gede dari matanya, ya tidak ketok. Ketok ya kulitnya gajah. Dia dong lebih gede kok gajah sama orangnya. Jadi ya ketutupan kabeh toh. Sebab apa? Sebab dosanya itu dan kesalahannya sudah terlalu besar sehingga tidak kelihatan. Tetapi Yesus menghendaki saudara dan saya untuk selalu belajar melihat diri kita sendiri lebih dahulu. Tetapi melihat diri sendiri ini jangan keliwatan. Seperti tadi malam seorang ibu tanya sama saya, saya datang pada saya. Saya tanya, kenapa ibu sekarang pikirannya jadi kacau gini, lalu ngoceh terus? Saya ini merasa disalahkan terus. Karena merasa disalahkan, lihat dirinya salah, miring. Karena jiwanya tertekan loh. Nah ini loh saudara. Maka dari itu kita harus benar-benar memeriksa diri, tetapi berkaca dengan Yesus. Yesus punya sifat, dia mengingatkan, dia menyadarkan, tapi dia tidak menekan. Artinya engkau dituduh terus. Kalau ada sifat penuduh, itu sifatnya setan. Maka dari itu Yesus mengingatkan supaya orang itu bertobat. Sebab Yesus di sini berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Nah, sekarang saya tanya, saudara jadi orang Kristen, mengapa Yesus berkata, yang ku kehendaki ada belas kasihan? Sebab di surga itu ada belas kasihan enggak? Hah? Ada enggak? Loh, kok enggak tahu sih? Hah? Ada enggak? Tidak ada. Kalau ada belas kasihan, berarti dia susah. Kasihan. Lu wong surga semua enak kok. Ketawa puji Tuhan. Contohnya, ayo lihat. Supaya saudara itu nyata. Di dalam Lukas pasal yang ke-17. Supaya kita ini mengerti kenapa Yesus katakan begitu. Karena Yesus itu punya maksud yang luar biasa. Di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-24. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Lihat, perhatiin. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Abraham kasihan sama orang itu enggak? Enggak. Kenapa? Karena perasaan Abraham pada waktu itu adalah begini. Dia sudah layak menerima itu semua penderitaan karena akibat dari perbuatan dia di dalam dunia. Sebab kalau ada belas kasihan di sana, ada penderitaan di surga. Saudara tahu?
Karena kalau orang itu kasihan, sedih dah hatinya. Saudara, kalau kasihan seseorang, tergerak hatimu, saudara sedih enggak? Di surga ada sedih enggak? Kenapa saudara kerap kali berkata, Tuhan Yesus sedih lihat kamu begitu? Surga enggak ada sedih, Yesus bukan sedih. Enggak. Yang sedih siapa? Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus ada di dunia. Jangan mendukakan hati Roh Kudus. Makanya engkau tuh tahu kenapa Yesus berkata, sekarang saya tanya lagi kembali, kenapa Yesus berkata yang ku kehendaki ialah belas kasihan? Sebab belas kasihan ini adalah tugas anak-anak Tuhan selama di dalam dunia. Karena Yesus sudah berkata, kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan sebulat-bulat hatimu, jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tetapi kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Ini belas kasihan. Ini belas kasihan. Dan Yesus berkata ini supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Selama di dalam dunia, kalau engkau menjadi pelaku firman, engkau di surga mendapat mahkota dan mendapatkan hadiah dan mendapatkan perlakuan. Yang apanya Yesus berkata, apa yang engkau lakukan di dunia, itu terjadi di surga. Berarti engkau melakukan belas kasihan, engkau melakukan untuk Allahmu. Maka dari itu saudara, kita harus masuk lagi ke dalam yang lebih dalam. Karena apa Yesus berkata yang ku kehendaki adalah belas kasihan, tetapi bukan persembahan. Padahal persembahan itu aturan, peraturan yang sudah diterapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam engkau mempersembahkan 1/10 daripada segala hasil ladangmu dan pekerjaanmu. Tapi kenapa Tuhan di sini tekankan belas kasihan dan bukan persembahan? Karena Tuhan menghendaki motivasi hati kita ini loh, murni. Karena kalau persembahan, kalau saudara sudah dikatakan diberikan peraturan 1/10 engkau berikan, yang 90 punya siapa? Punya kamu toh. Nah, jadi kalau kamu ngasih 1/10 dengan harapan dapatnya berapa? 90. Jadi kan lumayan. Mancing itu namanya. Iya toh? Kita mancing ngasih umpan ikan, teng, mau dapat apa? Ikan itu. Ngasih 1/10 sama Tuhan, dapat Tuhane. Tapi Yesus mengajar kepada kita, motivasi kita itu harus benar-benar tulus. Persembahan kita kepada Tuhan itu bukan karena kita mau kepingin berkatnya, tetapi kita adalah pengucapan syukur kita, membalas kita kepada Tuhan. Contohnya, saudara ini punya anak. Kalau anak ini memberi kepada saudara dengan harapan supaya saudara memberi kepada dia lebih banyak, saudara jengkel enggak? Tapi kalau dia bilang, ini tak kasih ke mama karena kita ini sudah utang budi banyak sama mama, sekarang kita bisa membalas puji Tuhan, saudara bangga enggak? Ada seorang ibu, dia pada waktu anaknya ini mulai kerja, lalu dapat hasil pekerjaannya, dia dagang, dia mulai dapat untung, lalu keuntungannya ini dipersembahkan untuk ibunya. Ibunya didatangi, mah aku kerja ini sekarang dapat untung mah, kue tak beli no ini mah buat mama, karena mama yang sudah ngajari, sudah memelihara saya. Mama itu ndak bisa ngomong liati hadiah anak itu dengan cucuran air mata. Kenapa? Rasa terharu sekali karena merasa anaknya kok bisa mengerti balas budi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hati yang tulus,
membalas akan cintanya Yesus kepada saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Maka Yesus berkata, belas kasihan yang aku kehendaki. Karena dengan belas kasihan ini, motivasi saudara ini sudah mempunyai sifat dan perangainya Yesus. Tetapi kenyataan belas kasihan saudara itu tidak sebagaimana yang Yesus kehendaki. Karena apa? Karena belas kasihan saudara itu adalah kalau orang itu baik sama saudara, saudara jatuh belas kasihan. Coba kerap kali saudara lihat, saudara bisa jatuh belas kasihan sama orang kaya enggak? Bisa? Susah toh? Lebih mudah jatuh belas kasihan pada orang yang miskin. Kenapa? Apalagi kalau orang miskin itu yang suka baik sama saudara, suka bantu, suka lewat tempat saudara manggut. Saudara kasihan enggak? Gampang enggak? Tapi kalau saudara ketemu orang kaya, saudara bisa belas kasihan? Enggak toh? Kenapa? Karena saudara terpengaruh oleh pandangan mata dan daging saudara. Coba kalau saudara punya persembahan uang, lalu Tuhan berkata, berikan kepada orang itu. Saudara bilang apa? Dia lebih kaya daripada saya. Betul enggak? Ini saya alami sendiri, saya bilang gitu. Karena apa? Pengalaman. Makanya saya bilang, kalau saudara enggak ngalami sendiri, saudara enggak akan bisa mengerti akan firman Tuhan ini. Pandangan Yesus tidak terpengaruh oleh apa yang dilihat. Tetapi Yesus tahu isi hati orang. Pada waktu saya dapat persembahan 500.000, saya berdoa, ini di rumah orang masian. Tuhan, ini milik siapa? Tuhan berkata, berikan orang itu, seorang sarjana, pedagang besar, farmasi. Loh, pedagang besar farmasi, sarjana. Nah, saya kan nggak ngerti toh. Lalu saya berkata kepada teman di sebelah saya, bilang, Tuhan mengatakan ini suruh memberikan persembahan kepada saudara ini. Kamu punya teleponnya enggak? Saya bilang, saya mau telepon dia. Ada. Lalu teman saya bilang apa? Loh, kenapa Pak Yusa? Ini kan kamu sendiri butuh. Kamu saja kalah kaya sama dia. Wong dia itu sarjana dua-dua, suami istri sarjana, lalu pedagang besar farmasi. Loh, saya bilang, saya tidak tahu, tetapi saya mau menurut apa yang Allah katakan. Apa tidak salah perlu dicek lagi? Saya tidak peduli salah atau benar, pokoknya Yesus tahu motivasi saya. Nurut, mau dibuat apa tidak masalah, kecuali kalau dia tidak mau terima, itu bukan salah saya, itu hoki saya. Loh, betul tidak? Langsung saya telepon. Saya berkata, saya ada titipan dari Tuhan untuk engkau. Waktu saya berikan, dia berkata apa? Pak Yusa, tidak ada orang tahu kalau saya dalam keadaan menderita. Menderita apa? Rumah saya sudah disita. Saya sekarang urusan pengadilan, dan saya sudah tidak punya duit sama sekali. Orang tidak tahu Pak Yusa, tapi Tuhan itu tahu. Dan justru uluran ini Tuhan itu tahu kami sangat membutuhkan ini. Manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dan saya belajar dari perkara-perkara pengalaman dengan Yesus. Penurutan yang penting. Di situ saya melihat orang tidak akan tahu, tapi Allah tahu. Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat. Kita harus mulai belajar mempunyai visinya Yesus. Jangan terpengaruh dia orang kaya, dia tidur di gedungnya bagus, belum tentu miliknya. Betul enggak?
Kita kerap kali melihat apa yang dia lihat. Orang pakai Mercy Tiger, pakai boxer, lalu kita bilang, wih kaya nih. Nggak taunya barang pinjaman. Orang nggak tahu. Makanya saudara, kenapa orang Kristen kerap kali ketipu? Karena dia punya visi. Visinya visi mata dunia ini. Bukan matanya, adalah matanya Yesus. Mata Yesus penuh dengan kasih. Tetapi mata Yesus tahu siapa orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat dihargai oleh orang Yahudi. Kalau orang Farisi lewat, orang Yahudi manggut. Karena apa? Merasa ini loh orang yang mengorbankan dirinya untuk Tuhan. Tiap hari berbakti, tiap hari mesti sembahyang, tiap hari mesti memberikan persembahan. Demikian juga saudara-saudara kalau lihat hamba Tuhan, saudara bilang apa? Waduh, ini loh hamba Tuhan yang mempersembahkan dirinya. Makanya orang-orang Kristen kerap kali bilang, kita sama hamba Tuhan tuh harus menghormat loh ya. Dia itu berkorban. Tapi kalau sudah kena tipu, hamba Tuhan kok gitu. Jengkelnya, marahnya itu tidak tanggung-tanggung. Betul tidak? Maka dari itu saudara, jangan kita menilai seseorang menurut lihat di luarnya, tapi menurut firman. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Maka dari itu Roh Kudus ini akan menolong kita untuk mengerti hati tiap-tiap orang. Jangan gampang percaya. Lihat penampilannya, jangan gampang percaya. Berdoa, biasakan di dalam hati itu sembahyang. Biasakan. Melakukan apa saja, biasakan berdoa. Orang tua kerap kali ditipu anaknya. Kenapa? Kasihan. Ya, salahmu. Kalau saya, segala sesuatu saya berdoa. Anak minta apa, saya berdoa. Tuhan, sudah waktunya apa belum? Harus diberikan apa tidak? Kalau Tuhan gerakan tidak, batalkan Tuhan. Tidak peduli saya. Kalau perlu didik anak saya, proses anak saya. Apapun yang terjadi di dalam pemrosesan Tuhan, itu paling baik. Saya tahu, lebih baik dididik sebelumnya kejadian daripada kalau sudah nanggulannya susah. Itu kehidupan kekristenan, saudara. Kita harus berubah cara penilaian hidup kekristenan ini. Maka Yesus berkata, bukan harus ditekankan tentang hari Sabat. Itu peraturan manusia. Di sini ada Tuhan, Tuhannya hari Sabat. Yang aku kehendaki adalah belas kasihan, motivasi hati menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang penting, dan bukan persembahan. Maka jikalau engkau tahu hal ini, engkau tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus mengatakan, penghakiman bukan di dalam tanganmu, tetapi di dalam tangan Allah. Jangan suka menghakimi. Dan ini sifat manusia, sifatnya orang ahli Taurat dan orang Farisi yang banyak melekat ke dalam hidup kita. Dan saya sendiri banyak belajar setelah banyak membaca firman Tuhan. Sekarang saya kalau ada apa-apa bilang apa? Tidak apa-apa. Sampai Ibu Samudi selalu kalau tanya saya, Yusa, ini kalau gini-gini bagaimana? Saya belum jawab, dia sudah bilang apa? Aku sudah tahu pasti kamu jawabnya, ndak apa-apa. Lah, aku bilang, lah mau apa? Wong memangnya begitu. Loh, lah harusnya bagaimana? Lah ya ndak apa-apa. Wong Tuhan itu yang lebih cinta, lebih tahu. Tuhannya diem kok kita yang ribut. Ya ndak apa-apa, saya bilang. Sekarang suaminya sedikit-sedikit bilang, ndak apa-apa. Ketularan, dia bilang, aku jadi ketularan kamu. Rileks, ndak apa-apa, nanti kan bisa dibereskan. Tadi saya kesini terlambat karena apa? Nilai orang di rumah sakit. Ternyata ndak boleh masuk karena orangnya itu di ruangan ICU dan belum terlalu gawat sekali, jadi ndak boleh ditilik. Ya sudah toh. Walah, kok gini nih, bagaimana? Nggak apa-apa. Lalu mau berangkat sudah jam 10 kurang 5 menit. Wah, telat ini nanti. Karena apa? Jalanannya ditutup lagi, ada peresmian RRI.
Wah, jalan mana ini? Nggak apa-apa, jalan saja. Akhirnya ya ketemu jalan, ya sampai gini kok. Karena apa? Saudara coba perhatiin. Ada rumah kebakaran. Ada rumah ini kebakaran. Panik enggak? Hah? Ibu-ibu yang paling panik. Karena apa? Anaknya sedang tidur. Di sebelah anaknya ada guling. Yang digotong gulingnya. Guling digotong, lari terobos. Api sampai di luar. Orang-orang bilang, "Bu, anakmu mana?" "Lah ini. Lah itu dia." "Kok guling?" Balik lagi. Anaknya gosong, dia turut gosong. Dua-dua mati. Kenapa? Panik. Ngerti? Saudara tahu. Seandainya dia tidak panik, dia sudah biasa dengan pimpinan Roh Kudus. Apapun yang terjadi, Allah sanggup lakukan. Dan biasa dia berdoa, apa terjadi? Tuhan, semua ini terjadi pasti Engkau punya maksud. Kalem saja toh. Yang penting aku tuntun Tuhan apa yang aku harus lakukan. Anak, ambil dulu. Singkirkan. Selamat enggak? Sekarang saya tanya, kamu panik bisa apa? Hah? Gak bisa apa-apa? Tahu. Nah, kenapa panik? Kenapa sebabnya? Sebab gak latihan. Loh, seandainya orang ini, orang kebakaran itu loh, orang yang nyemproti kebakaran, pernah panik gak? Kenapa? Kebiasaan. Ngadepi kebakaran, biasa. Betul gak? Lah saudara ini kenapa tidak mau latihan dari sekarang supaya tidak panik? Kalau engkau bergantung sama Yesus, tidak pernah panik, betul tidak? Saya berani mengatakan itu sebab saya ngalami sendiri. Naik kapal mau karam di Irian Barat, semua nangis, saya ketawa. Dokter-dokter sama bupatinya bilang gini, "Kenapa Pak Cipto, Dokter Cipto kok ketawa-ketawa?" Ngapain panik-panik? Semua nangis kok Pak Cipto malah ketawa. Kamu bakal ketemu Allahmu enggak? Iya. Saya bakal ketemu Allahku, Yesus Kristus. Kamu bakal mati enggak? Mati. Lah kok nangis? Mau ketemu Allah. Padahal saya ketemu Yesus Kristus Tuhanku, saya senang. Makanya saya ketawa-ketawa. Tuhan, kalau sudah waktunya aku pulang, aku ketemu Engkau sebentar lagi. Kenapa nangis? Walah, kalau orang punya iman kayak gak gitu ya ndak pernah panik ya Pak. Iya, harusnya begitu, saya bilang. Lah anak istrimu, Yesus lebih mengasihi anak istriku daripada aku mengasihi dia. Burung dipelihara Allahku, istri anakku pasti dipelihara Allahku. Amin. Dia lalu longok-longok, iya ya harusnya begitu ya Pak. Iya. Tenang. Engkau bisa mikir bagaimana caranya mengatasi ini. Langsung dia bilang, "Betul Pak." Langsung dia bertindak. Semua tenang, tinggal di tempat, tidak boleh lari sana lari sini. Kapal itu orang ribuan lari sana. Ya kan bobotnya ke sini semua. Cing. Air masuk biur, lari ke atas, berangkang semua. Cing. Numplak. Kapal gede ini kayak apa? Saya bilang, kalau kamu semua tidak berdiri di tempat, akhirnya mati semua. Lalu bupatinya teriak-teriak pakai mikrofon. Kenapa? Kaptennya mabuk. Bupatinya bilang, "Tetap tinggal di tempat. Siapa yang melanggar perintah, tak lempar ke laut." Takut semua bupati. Tinggal di tempat. Pelan-pelan bergeser sedikit demi sedikit supaya kapal ini seimbang. Nganut semua, geser sedikit-sedikit. Tetap tinggal supaya keseimbangan. Tinggal segini airnya, permukaan kapal. Lakukan pelan-pelan ke pantai. Selamat semuanya. Lalu sampai di pantai, sorak-sorak. Lalu orang bilang, "Kenapa Anda tenang saja?" Aku tahu Allahku kuasa. Kalau sudah mau pulang, pulang. Kalau enggak, tidak boleh, tidak apa-apa. Saudara tahu, ayah saya sendiri kalah sama anaknya yang kecil-kecil.
Pada waktu gudang ayah terbakar, api sudah luar biasa menjilat gudang, tangan ayah kebakar. Kenapa? Lemari diangkat sendirian. Saya bilang, "Pak, kok kuat?" "Nggak tahu ya, kok kuat ya." Lemari toilet diangkat sendirian. Papa saya memang gede, karena tingginya 185, beratnya 100. Wangkat, lempar, tangannya kebakar segini. Tetapi pada waktu api menjalar ke rumah, ke tiang jendela anut pintu, yang diangkat apanya? Hah? Apanya? Rumahnya mau angkat. Waktu dia, waduh, terus kena, habis ini. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata api itu tidak bisa membesar. Konstan seperti ditutupi kaca. Balik tidak bisa jalar, langsung diambil karung mati. Kok tidak bisa jalar, kenapa? Ada 2 adik saya kecil-kecil berlutut dua-dua teriak, "Tuhan Yesus, tolong papaku, jangan kebakar. Tuhan Yesus, tolong kirimkan malaikatmu." Api itu Tuhan padam. Allah mengirim kuasanya untuk menutupi, dan tidak ada yang terbakar. Hanya toilet sama lemari yang dilempar ayah saya. Dan pintu atas yang sudah terbakar itu gosong semua, tapi padam dengan sendirinya. Luar biasa enggak, saudara? Lalu anak-anak bilang, orang-orang yang datang, tetangga bilang apa? "Kok aneh ya?" Wah, itu apa? Itu 2 anak kecil-kecil itu yang pegang peranan. Justru itu yang berjasa. Tidak panik, dia berteriak kepada Allahnya. Allahnya sanggup menolong orang tuanya. Saudara kan? Dan hal ini dialami juga belas kasihan. Loh, anak kecil ini dia tergerak hati ini enggak lihat bapaknya ngangkati barang kobongan itu. Kasihan, belas kasihan ini yang menggugah hatinya Yesus. Saudara tahu? Sehingga Yesus bertindak. Karena apa? Belas kasihan hati anak-anak yang tulus dan polos. Saudara harus mulai latihan berkomunikasi dengan Roh Kudus, menghadapi segala perkara. Latihan, anak sakit, latihan. Engkau dibiarkan segala perkara karena apa? Karena Yesus menghendaki engkau berlatih. Sehingga pada masanya datang aniaya dan pencobaan, engkau tidak panik, tetapi engkau dapat mengatasi karena engkau sudah latihan bersama dengan Yesus. Ada seorang pabriknya terbakar, pabrik sebelahnya terbakar habis, pepetan persis. Pabriknya dia juga harganya ratusan juta. Waktu bangun, istrinya berkata apa? "Papa pergi ke sana, sambil berdoa, apa yang bisa dilakukan lakukan. Saya di sini berdoa. Aku pergi ke sana pun tidak ada gunanya." Istrinya masuk kamar, dia berlutut. "Tuhan, aku serahkan pabrikku dalam tanganmu. Kalau harus habis, silahkan. Engkau yang akan melakukan dan memproses. Tapi kalau engkau mau peliharakan. Aku percaya dalam nama Yesus semuanya akan aman." Apa terjadi? Bangunan di sebelah pabrik dia runtuh. Sampai orang kampung bilang, "Kok bisa runtuh sendiri? Itu yang runtuhin siapa?" Jadi pabrik dia sebelah itu, pabriknya tekstil itu habis. Bangunan yang persis di samping dia belum terbakar, runtuh. Sampai orang-orang bilang kaget, "Gak mungkin bisa runtuh." Pabrik dia terjamah api pun tidak. Sampai orang bilang luar biasa, mujizat terjadi dan ajaib sekali. Pada tahu, Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Angin ribut menerjang perahumu, rumah tanggamu tidak akan hancur kalau saudara sudah latihan. Kalau saudara sudah berlatih, berjalan dengan Yesus, belas kasihanmu, dan engkau sifat orang Farisi hilang, engkau akan memenangkan suamimu,
bisa menceng-menceng. Saya tadi bertemu dengan seorang, saya tanya, kenapa kamu masih kurang cepat maju dalam rohani, suamimu belum menang? Ya, suamiku lari kembali ke agama yang lama. Terus suami saya mengancam saya. Apa yang dikatakan? Kalau kamu tidak ikut agamaku, aku sama perempuan lain. Terus kamu bilang apa? Saya tetap pegang Yesus apapun terjadi. Dan apa terjadi? Suamiku dengan perempuan lain betul-betul Pak Yusa. Terus, tetapi hanya sementara. Sekarang dia kembali kepadaku lagi. Kenapa? Karena saya berkata apapun terjadi, saya pegang Yesus. Anda tahu? Dia berani bayar harganya. Dan Yesus tidak akan biarkan anaknya menderita. Balik Islamnya. Maka saya katakan, bertindak terus, tumpangkan tangan, kau akan mendapatkan kemenangan. Karena Yesus sanggup lakukan segala perkara. Saudara harus latihan. Mulai sekarang belajar berlatih berkomunikasi dengan Roh Kudus. Segala perkara yang terkecil pun tanya, maka engkau akan melihat pimpinan tangan Roh Kudus untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan sifat dan perangai daripada orang Farisi hilang, sifat dan perangainya Yesus yang saudara dan saya lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Dan ampuni Tuhan, kalau sampai saat ini sifat dan perangai orang Farisi masih banyak. Masih suka menghakimi, suka jadi hansip. Yang dilihat adalah mencari kesalahan orang lain. Tuhan, pada siang hari ini Engkau lihat, jikalau anak-anak-Mu minta pertolongan daripadamu untuk membebaskan mereka, hamba percaya Engkau akan lakukan hal ini Yesus. Karena Engkaulah Allah kami yang baik. Mari saudara, jikalau saudara mengakui dan saudara menghayati perkara ini, angkat tanganmu, nyatakan dirimu kepada Dia. Tuhan, kikis aku. Tuhan, baharui aku. Tuhan, berikan aku latihan untuk setiap hari berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, aku mengakui di hadapan hadirat-Mu bahwa aku sendiri masih banyak melihat orang lain Yesus. Tapi aku dapat menyanyikan, aku cinta Engkau Yesus. Aku sungguh cinta Engkau Yesus. Tapi aku masih punya banyak sifat dan perangai orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus, Engkau yang sanggup lakukan segala perkara di dalam diriku, dan Engkau yang ubahkan aku Yesus. Biarlah aku tidak melihat suamiku, biar aku tidak melihat kesalahan-kesalahan pembantuku, biar aku tidak melihat kesalahan-kesalahan mertuaku, biar aku tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain Tuhan. Tapi aku melihat diriku sendiri yang kurang mempunyai sifat dan perangai-Mu, kasih, belas kasihan yang daripadamu Yesus. Pada siang hari ini ubahkan kami Roh Kudus. Yesus, aku sungguh cinta Engkau Yesus. Yesus, aku sungguh mencintai Engkau Yesus.